Cek satu, cek. Cek satu, cek satu dua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di malam hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbarakah ini menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kembali bisa duduk sesaat dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang senantiasa tertancap dalam relung hati terdalam kita, motivasi-motivasi yang sangat menggiurkan dari Nabi SAW tentang keutamaan bermajelis ta'lim, keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka meraih ilmu. Tujuan kita ke sini tidak lain tidak bukan melainkan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita semua jalan menuju syurga. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang sedang dimudahkan jalan menuju syurganya. Dan kita pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat ketika bertambah ilmu namun bertambah pula keberanian seseorang untuk bermaksiat kepada Allah, untuk membangkang kepada Allah, memancing kemurkaan
dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga para jamaah seluruhnya, baik ikhwan maupun akhwat, di malam hari yang berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Agak-agak lemas sedikit jawabnya nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan keluarga juga di rumah sehat dan urusan kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Nih suara saya kedengaran gak nih kira-kira? Kedengaran ya? Apa kecil ya? Suara saya kecil ya? Berarti jamaah harus fokus, berarti nggak boleh ngantuk ya. Baik, jamaah sekalian, di malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembacaan risalah yang sangat bermanfaat yang kita ambil dari kitab yang sangat berkah dan bermanfaat kalau tidak berlebihan untuk miliaran kaum muslimin. Kitab yang dikarya oleh ulama yang juga berkah baik di zamannya maupun sampai saat ini, dan tidak berlebihan kita katakan sampai hari kiamat. Kitab apa? Ad-Da wad-Dawa. Apa arti Ad-Da wad-Dawa? Obat dan penyakit dan obatnya. Yang dikarya oleh siapa? Al-Imam. Cuma 2 orang yang jawab ya. Kita udah lama membahas ini. Siapa pengarangnya jemaah? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa di antara adab dalam berdoa adalah hendaknya seorang yang berdoa juga berusaha memperbagus kualitas dirinya, kualitas ketakwaannya, ibadahnya. Karena sebenarnya doa itu sendiri pasti bermanfaat dan baik. Semua doa yang kita kutip dari Al-Quran maupun Sunnah, semua doa pasti baik dan pasti bermanfaat, pasti jitu. Tapi kadang-kadang doa menjadi tidak bermanfaat atau tidak diijabah, tidak dikabulkan karena sebab orang yang berdoanya. Sebagaimana dipermisalkan oleh beliau dan juga oleh para ulama yang lain. Dipermisalkan seperti senjata, ya, baik itu pedang atau apapun. Senjata jamaah sekalian, kalau memang dia tajam, pasti dia menjadi alat yang bermanfaat. Tapi terkadang senjata menjadi tidak bermanfaat ketika orang yang menggunakannya tidak paham cara menggunakannya. Entah cara mengayunnya terlalu lemah atau cara mengayunnya yang salah, maka ketika dia tidak bisa menggunakan senjata dengan baik, yang disalahkan jangan senjatanya, tapi siapa? Orangnya. Bisa jadi dia belum punya skill, belum punya kemampuan untuk bisa menggunakan senjata tersebut. Dan kita bisa permisalkan itu ke banyak hal, termasuk doa. Kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Seseorang memohon kepada Allah minta kebaikan dunia akhirat, tapi yang Allah kasih ujian, cobaan, terpaan dan lain sebagainya. Maka bisa jadi itu bentuk pengkabulan dari Allah. Dia dikasih ujian dalam rangka agar dihapus dosa-dosanya. Atau jangan-jangan doanya bagus, doanya baik. Kita semua hampir sepakat, ya mungkin sepakatlah, bahwa doa yang kami ucapkan tadi baik tidak jemaah? Sangat baik. Tapi kadang-kadang karena kualitas ketaatan si yang berdoanya menyebabkan doa tersebut seperti kurang manjur, kurang jitu. Maka di sini nasihat yang sangat besar bagi kita semua jemaah sekalian agar selalu berusaha memperbagus kualitas ketakwaan kita kepada Allah, agar doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Sekaligus sebagai faedah buat kita ketika doa kita belum dikabulkan. Bisa jadi kita kurang memperbaiki diri, kurang evaluasi diri, kurang muhasabah. Bisa jadi kita masih punya kebiasaan yang buruk, yang kita tidak sadar kalau itu buruk, atau
tidak mau sadar atau pura-pura tidak sadar kalau itu buruk. Contoh, mungkin kita masih suka menyakiti orang dengan lisan kita, atau dengan gerak-gerik kita, atau dengan anggota tubuh kita, atau kita adalah seorang pemimpin atau atasan yang membuat kebijakan yang merugikan bawahan kita, dan keburukan-keburukan lainnya yang itu menjadi penyebab doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Jelas ya? Baik. Kita masuk kepada fasal terbaru. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah akan menjelaskan kepada kita sikap atau cara memahami doa yang salah dari beberapa kaum yang beliau temukan di zaman beliau. Faslun, fasal, kata beliau, wahuna su'alun masyhur. Di sini terdapat pertanyaan yang sangat familiar, sangat terkenal di zaman beliau, yaitu apa? Annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'i. Ada pertanyaan yang beredar di zaman beliau bahwasanya yang didoakan atau objek yang didoakan atau sesuatu yang diminta, kalau ternyata sudah ditakdirkan maka pasti terjadi. Da'a bihil abdu aw lam yad'u, baik seorang hamba berdoa maupun tidak. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa', kalau yang didoakan, yang diminta belum ditakdirkan maka tidak mungkin terjadi. Sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'alhu, sama saja apakah seorang hamba minta kepada Allah ataupun tidak. Saya akan jelaskan. Fadhannat ta'ifatun sihhata hadzal su'al, maka sebagian kaum mengira pertanyaan atau pernyataan ini benar. Saya ulang. Ada pertanyaan yang beredar di zaman Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan tidak mustahil pertanyaan ini pun masih berputar-putar di benak sebagian kita, bahwasanya yang diminta dalam doa, misalkan seseorang minta kesehatan, minta rezeki berupa uang yang banyak dan seterusnya, menurut pemahaman sebagian kaum, kalau memang sudah ditakdirkan pasti terjadi, baik dia minta maupun tidak. Sebagian kaum mengira demikian. Berarti kalau sekiranya saya ditakdirkan dapat uang yang banyak, mau saya minta atau tidak, uang bakal datang kepada saya. Maka sebaliknya, ketika belum ditakdirkan kepada saya belum ditakdirkan dapat uang di hari ini, mau saya minta mau tidak, nggak bakal dapat uang. Jelas kan jemaah? Jelas ya? Pemahaman ini dikira benar oleh sebagian kaum di zaman Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya kata kasarnya, seseorang yang misalkan dia lapar, dia mengatakan kalau takdirnya saya kenyang, ya saya tanpa nyari makan pun bakal kenyang. Tapi kalau takdirnya saya tidak kenyang, mau saya minta sama Allah ataupun tidak, mau saya nyari makan atau tidak, saya nggak bakal kenyang. Kata sebagian kaum demikian. Orang-orang yang punya pemikiran seperti ini jemaah ada atau tidak? Banyak. Udahlah, takdirnya sukses ya sukses, kalau takdirnya belum sukses ya belum sukses, udah santai aja saya mah. Mau saya minta atau tidak kan sudah ditakdirkan semuanya. Ya, sebagian kaum di zaman beliau mengira itu benar. Nah, kita mengira benar atau tidak jemaah sekalian? Benar atau tidak kira-kira? Kita akan jelaskan. Kemudian jemaah sekalian, kaum tersebut kata beliau fatarakatid du'a, mereka meninggalkan doa, akhirnya nggak mau doa. Kenapa anggapannya nggak usah saya minta, nggak usah saya berdoa, takdirnya dapat ya dapat. Nggak usah saya doa, nggak usah saya minta, takdirnya nggak dapat ya nggak dapat aja. La faidata fih, mereka berkata, kaum tersebut mengatakan berarti doa itu nggak ada faedahnya. Berarti doa itu tidak ada manfaatnya. Dari sini saja kita sudah mengetahui pernyataan tersebut batil. Apa makna batil? Apa batil jemaah? Tidak benar, salah. Ya, mereka meninggalkan doa dengan alasan pasrah saja sudah. Baik.
wa haula'i ma'a farati jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka ini yang mengatakan tadi itu, mau saya doa, mau tidak doa, takdirnya dapat ya dapat. Mau saya doa, mau saya tidak doa, takdirnya enggak dapat ya enggak dapat. Kata Imam Ibnul Qayyim, mereka bersamaan dengan sangat bodoh dan sesatnya mereka. Kata Imam Ibnul Qayyim, mereka mutanaqidun, mereka pun saling kontradiksi, saling bertabrakan, enggak saling sepakat. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa macam lagi cara berfikirnya. Ya, beliau tidak menyebutkan nama kelompoknya, maksudnya sebagian orang berpemikiran demikian. Kata beliau, fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Membiarkan doktrin mereka, membiarkan pendapat mereka seperti itu menyebabkan kita akan meniadakan semua sebab. Udahlah, nggak usah capek-capek, pasrah aja, takdirnya dapat ya dapat. Akhirnya meninggalkan sebab. Orang kalau mau kenyang dia harus apa? Makan atau minum. Orang kalau mau punya uang banyak harus apa? Hah? Kerja, ya. Kerja, kemudian tipes, sakit ya. Tipes dapat uang. Orang kalau mau punya anak harus apa? Kan nggak mungkin download kan begitu ya. Dia harus nikah, dia harus ya menyentuh istrinya. Orang kalau mau punya rumah besar dia harus berusaha, dia bangun rumahnya. Orang kalau punya anak soleh harus dia didik, kan begitu. Nah, resiko dari pemahaman kelompok yang diceritakan Al-Imam Ibnul Qayyim berarti tinggalkan semua sebab. Nggak usah terlalu capek-capek kerja, takdirnya punya uang ya punya uang. Nggak usah repot-repot memikirkan hal-hal yang nggak pasti, takdirnya nggak punya uang ya nggak punya uang. Ini batil. Beresiko apa? Meninggalkan semua sebab-sebab menuju sesuatu yang kita inginkan. Fayuqalu li ahadihim in kana asy-syaba' war-rai qad quddira lak fala budda min wuqu'ihima. Maka dikatakan kepada mereka, kalau yang namanya kenyang dan ar-rai ini kenyang akibat minum. Kan kalau kenyang identik gara-gara makan. Kalau kenyang karena minum namanya apa jemaah bahasa Indonesia? Selain kembung. Kan kalau kembung kelebihan. Kita aus banget nih, misalkan aus banget, kita minum. Terus puas, dahaga hilang. Namanya apa? Apa namanya jemaah? Sama-sama nggak tahu, saya juga nggak tahu. Makanya saya nanya ini ya. Ya, kita haus banget minum. Nah, dikatakan kepada mereka berarti kenyang dan puas setelah minum itu kalau telah ditakdirkan untukmu, maka pasti terjadi. Akalta aw lam ta'kul wa illam yuqaddara laka lam yaqa'a. Akalta aw lam ta'kul. Baik kamu udah makan atau belum, maka yang namanya kenyang itu pasti terjadi kalau sudah ditakdirkan. Sebaliknya, kalau kenyang dan puas setelah minum itu tidak pernah ditakdirkan, mau kamu makan banyak atau tidak makan tidak mungkin terjadi. Wa in kana al-walad quddira laka fala budda minhu. Kalau sekiranya, sama juga masalah anak di sini kata beliau. Kalau sekiranya anak itu ditakdirkan akan lahir atau kamu ditakdirkan bakal punya anak, wa ta'ta zaujah awil amah aw lam tata', maka pasti akan ada anak meskipun kamu tidak menyentuh istrimu ataupun menyentuhnya. Ya. Nah, ini jadi seakan-akan Al-Imam Ibnul Qayyim membalas dengan pertanyaan juga yang membuat mereka akhirnya kebingungan. Kan mereka berpemikiran, udahlah nggak usah capek-capek nyari sebab. Takdirnya kaya ya kaya, takdirnya sehat ya sehat. Mau doa, mau tidak, doa nggak ada pengaruhnya, kata mereka. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berarti kenyang, punya anak, kalau memang sudah ditakdirkan untukmu, mau kamu punya istri atau tidak, mau kamu sentuh istrimu atau tidak, takdirnya kamu punya anak ya punya anak. Mungkin gak jamaah? Mungkin gak? Oh mungkin. Nabi Isa Nabi Isa lahir tanpa? Lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Nabi Isa mungkin. Ya akhirnya mereka menghayal lah, menghayal. Oh mungkin aja. Nabi Adam lahir dari mana jemaah?
Nabi Adam lahir dari mana? Tidak dilahirkan, tapi Allah ciptakan dari apa? Tanah. Begitupun istrinya, ibunda kita, siapa? Hawa alaihi wassalam. Wa in lam yuqaddar dzalika lam yakun. Kalau sekiranya belum ditakdirkan kamu punya anak, enggak bakal terjadi. Fala hajata ila tazawwuj wat tasarri wa halum majarra. Maka berarti enggak ada kebutuhan terhadap pernikahan maupun tasarri, yakni mengambil budak karena sebab peperangan ataupun jual beli budak. Berarti kalau sekiranya anak bakal ditakdirkan ada, enggak usah nikah, enggak usah punya budak, karena di zaman beliau masih ada perbudakan. Sekedar info jemaah, hukum perbudakan di zaman kita sekarang memang tidak ada, tapi secara fikih perbudakan tetap ada, tetap diterapkan sampai hari kiamat. Di Indonesia nggak ada perbudakan kan, tapi bukan berarti hukum fikih perbudakan dihilangkan, tidak. Nah, zaman beliau masih ada perbudakan. Kan seorang tuan laki-laki boleh menggauli budak perempuannya sampai punya anak, bukan dinikahkan, karena memang budak itu seperti benda kepemilikannya. Ya, mungkin orang-orang di luar Islam yang dengki kepada Islam akan menghujat Islam juga dari situ, ya, mendiskriminasi dan lain-lain. Kalau takdirnya kamu punya anak, nggak usah nikah, nggak usah punya budak. Takdirnya itu anak muncul sendiri, akan muncul. Ya, mereka nggak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Apakah layak yang berkata seperti ini seorang yang berakal atau seorang manusia? Maksudnya adalah, apakah layak seorang manusia yang berakal berkata seperti itu? Ini pertanyaan yang seakan-akan tidak butuh dijawab. Diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istifham inkari, pertanyaan untuk mengingkari. Apakah mungkin seseorang bisa kenyang tanpa makan? Ini pertanyaan, tapi nggak usah dijawab lagi, udah jelas jawabannya. Apakah mungkin seseorang punya anak asli keturunan dia tanpa nikah? Mungkin gak jemaah? Ini pertanyaan yang ya hampir nggak usah dijawab, sudah jelas jawabannya, tidak mungkin. Balil hayawanul bahim, bahkan hewan saja, kata beliau, mafturun, difitrahkan, diberikan perasaan atau diberikan pemikiran atau ilham ala mubasyaratil asbab, untuk mencari sebab. Hewan saja diberikan ilham oleh Allah untuk mencari sebab. Hewan kalau lapar ngapain dia? Hewan kalau lapar ngapain dia? Ya makan. Kalau minum ngapain dia? Kan nggak mungkin marah-marah gitu, dia pasti minum. Ketika dia ingin punya anak, ngapain hewan? Ya, mencampuri istrinya. Emang hewan punya istri ya? Ya, pasangannya, mencampuri pasangannya sehingga punya anak. Jadi hewan aja nggak punya akal, tapi faham. Dia lapar, ya cari makan. Kok manusia ada yang pemikirannya takdirnya saya kenyang, ya kenyang. Takdirnya saya kaya, ya kaya, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot. Kok ada manusia yang berkata demikian, kata Imam Ibnul Qayyim. Hewan saja tahu caranya bertahan hidup. Fal hayawanat aqal wa afham min haula'il ladzina hum kal an'am. Bahkan hewan-hewan ternyata lebih faham, lebih berakal daripada mereka-mereka yang ternyata pemikirannya lebih parah daripada hewan, bahkan mereka adallu sabila, lebih sesat jalannya. Ya, orang-orang yang sok tawakal tapi sebenarnya sedang mengajak kita untuk pasrah tanpa usaha, seakan-akan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, mereka lebih sesat daripada apa? Hewan. Maka kadang-kadang jemaah dalam hidup ya, kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin. Kadang ada tiba-tiba datang seorang yang, atau teman kita atau saudara kita atau siapapun ya, yang niatnya menasehati, sok bijak tapi salah. Ya, udahlah, nggak usah kerja mulu, udah. Takdirnya kamu kaya ya kaya. Lihat tuh, lihat nih, lihat si ini, lihat si ini. Jadi dibanding-bandingkan. Ya, lihat yang di sosial media, konten-konten kreator yang kaya nggak ngapa-ngapain tapi kaya raya. Faktanya jemaah, konten-konten kreator yang dapat uang dengan cara instan dan langsung banyak, mereka usaha dulu tidak? Usaha, nggak ada yang instan. Bahkan yang katanya mie instan nggak jemaah? Kan nggak dibuka langsung ada telurnya, kan nggak? Kita masak dulu.
kopi instan diseduh dulu, nggak ada yang instan. Jadi kalau ketika jamaah sekalian berusaha meraih impian, tiba-tiba ada orang yang mengajak untuk pasrah, abaikan. Ya, kita semua sedang berjalan menuju atau di atas koridornya menuju impian masing-masing. Maka semuanya akan dianugerahi pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencari sebab-sebab, terus mencari wasilah-wasilah menuju sesuatu yang kita impikan. Wa takayasa ba'dhum, dan sebagian mereka, sebagian kelompok yang salah faham ini ya mungkin merasa lebih cerdas. Ya, seraya mengatakan begini, al-ishtighalu bid-du'a'i min babit ta'abbudil mahdhi. Kata sebagian kaum yang sok cerdas kalau bahasa kita, mereka mengatakan menyibukkan diri dengan berdoa ini termasuk bentuk ibadah murni saja. Yani kita itu berdoa sebagai bentuk ibadah murni, bukan karena minta A, minta B, minta C, minta diberikan A, B, C, D, bukan. Kita itu doa karena ibadah aja ini mah. Sekiranya dikasih silahkan, enggak juga silahkan, kita mah yang penting doa aja. Bener gak jemaah kira-kira? Mau bilang bener takut salah, mau bilang gak bener takut salah juga. Mau teriak kenceng sendirian salah lagi ya. Jemaah, benar atau tidak kira-kira nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, namanya manusia ya, kadang salah kadang nggak benar ya. Jemaah, kira-kira benar atau tidak, kita tuh doa bukan karena minta sehat, minta uang banyak, minta jabatan, atau minta keberkahan, minta anak-anak soleh solihah. Kita mah doa niatnya ibadah aja. Dikasih kesehatan alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, niatnya cuma ibadah saja. Benar atau tidak jemaah? Tayyib. Ya, salah. Kenapa salah? Yang tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, mereka dianggap oleh beliau sok cerdas, sok lebih bijak daripada kaum atau sebagian kaum yang diceritakan yang pertama. Yuthibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlub biwajhin ma. Allah akan berikan pahala kepada orang yang berdoa tanpa ada pengaruh sama sekali dalam sesuatu yang diminta. Misalkan ada orang doa minta keberkahan atau minta kekayaan, besoknya benar dia dikasih kekayaan. Menurut kelompok yang kedua, kekayaan yang Allah kasih tadi itu nggak ada pengaruh sama doa, karena doa yang dia panjatkan itu murni ibadah saja. Ia dapat pahala, dia dapat pahala, tapi nggak ada hubungan dengan sesuatu yang Allah wujudkan tadi. Jadi seakan-akan doa lain, pengkabulan juga lain. Seakan-akan kelompok kedua ini sok lebih bijak. Tujuannya saya mah doa aja, udah saya mau nyari doanya doang kok, saya nggak minta apa-apa, mau nyari doanya saja. Taib. Ini juga keliru ya. Wala farqa inda hadzal mutakayyis baina ad-du'a wa bainal imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thir fi husulil matlub. Kayak intinya tidak ada perbedaan berarti bagi kelompok yang seperti ini antara doa dengan tidak doa. Mau doa, mau tidak doa, ya berarti kalau yang doa murni pahala aja. Lalu tiba-tiba dapat kekayaan, nggak ada hubungan sama doa menurut kelompok yang kedua ini. Kemudian waqalat ta'ifatun ukhra, kelompok lain juga mengatakan, dan ini lebih cerdas kata Imam Ibnu Qayyim, balid du'a'u alamatun mujarradah. Ini kata kelompok ketiga. Baik, sebelum saya sebutkan, kita ulang dulu yuk. Kelompok pertama mengatakan apa? Lupa. Nggak usah doa, takdirnya dapat ya dapat, takdirnya enggak ya enggak. Nggak usah doa lah. Mau ngapain kalau takdirnya dapat ya dapat. Ya kalaupun doa, misalkan doa terus dikabulkan, ini makan udah takdir aja. Begitu kelompok pertama. Yang kedua memahami apa? Doa tuh ibadah aja. Kita tuh cuma mau ibadah, murni ibadah. Nggak minta A, B, C, D. Tapi dikabulkan, nggak ada hubungan. Kita cuma mau pahala saja. Salah juga. Kelompok berikutnya mengatakan doa itu hanya sebuah ciri-ciri atau murni tanda. Tanda apa? Nasabahallahu subhanahu wa ta'ala amaratan ala qada'il hajah. Tanda bahwa Allah ingin menunaikan hajat seorang hamba.
famata wuffiqal 'abdu lid-du'a, ketika seorang hamba diberikan taufik untuk doa, kana dzalika 'alamatan lahu, itu menjadi tanda baginya bahwa hajatnya akan dikabulkan. Kelompok ketiga ini agak lumayan lebih cerdas tapi salah juga. Menurut mereka seorang hamba kalau dia berdoa berarti ini tanda-tanda dia akan dikabulkan. Resikonya kalau dia nggak berdoa berarti yang nggak ada sesuatu yang Allah wujudkan untuk dia. Jadi ketika seorang hamba berdoa, ini hanya sebagai ciri-ciri, sebagai murni tanda bahwa Allah ingin menunaikan hajatnya. Dianggap oleh al-imam ya agak lebih cerdas daripada kelompok-kelompok yang lain. Wa hadza kama law ra'ayna ghaiman aswada baridan fi zamanisy syita. Mereka permisalkan sama seperti ketika kita melihat awan mendung hitam, gelap maksudnya, kemudian anginnya sejuk. Tanda-tanda mau apa? Hujan. Yang padahal mendung tak berarti hujan. Kadang-kadang dia cuma singgah sesaat, ya singgah nyenengin kita terus ninggalin, kan begitu. Ya, ini terlalu puitis ya. Kata mereka, mendung berarti hujan, doa berarti bakal dikabulkan. Padahal jemaah, ada nggak orang berdoa tapi nggak dikabulkan? Ada. Ya Allah tunda pengkabulannya, atau doanya nggak layak dikabulkan, atau jadi pahala aja deh nanti di hari kiamat, kan ada. Menurut kelompok ini, doa udah pasti ciri-ciri dikabulkan. Mendung udah pasti hujan. Panas misalkan udah berarti nggak bakal hujan, pasti bakal musim panas atau kemarau atau kering. Yang padahal di Jakarta sendiri, utara terutama, siangnya panas, sorenya tambah panas. Hujan ya, sering gitu kan, panas nih ya, akhirnya pede lah orang-orang sore berangkat ke kajian nggak bawa jas hujan. Alasannya karena tadi siang panas, seakan-akan panas menunjukkan nggak bakal hujan. Sama juga orang-orang yang mungkin baru melihat, wah mendung nih, pakai jas hujan sendirian. Ya dia jalan naik motor kok nggak hujan-hujan, karena dia mengira apa? Mendung pasti hujan. Nah kelompok ketiga ini mengatakan kalau orang diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan arahan untuk doa, pasti ini ciri dia akan dikabulkan. Padahal belum tentu. Baik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, was-shawab, yang lebih tepat kata beliau, annaha huna qisman thalithan ghaira ma dzakarahu as-sa'il. Ada qism atau macam yang ketiga yang enggak disebutkan oleh penanya. Wa huwa anna hadzal maqdura quddira bi asbab. Bagaimana pemahaman yang benarnya jamaah sekalian? Bahwasanya sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang ditetapkan untuk terjadi, dia ditakdirkan juga dengan sebab-sebabnya. Suatu kejadian Allah takdirkan karena ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya ini Allah rahasiakan. Contoh jamaah sekalian, ada orang ingin kaya raya. Maka kalau dia ingin meraih kekayaan, dia harus melakukan sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya ini masih Allah rahasiakan. Dalam artian tugas si hamba ini berusaha. Bisa jadi dia kaya raya lewat dagang, gagal. Mungkin lewat apa lagi selain dagang jemaah kaya raya? Bingung ya? Bingung. Selama ini nyari kekayaan gak dapet tuh ya. Selain dagang apa jemaah? Warisan, pewaris, bukan perintis ya, dia pewaris. Atau mungkin dia ngelamar di kantor yang bergengsi dan lain-lain agar dapat kekayaan. Tugas seorang hamba berusaha, karena sebab-sebabnya itu harus ditempuh jemaah sekalian. Ada orang lapar, takdirnya dia lapar. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan takdir kenyang. Cara dia biar kenyang banyak sebab-sebabnya. Bisa jadi makan buah-buahan, atau makan nasi, atau mungkin selain makan nasi makan buah-buahan biar kenyang. Apa jemaah kira-kira? Ya makan, intinya makan ya, apapun ya, dia harus berusaha jemaah sekalian. Ada orang lagi sakit, Allah telah menyediakan takdir sehat. Caranya gimana biar sehat? Berobatnya banyak cara, bisa konvensional, bisa herbal, tradisional, atau ruqyah syar'iyah.
Yang penting tugas dia apa? Berusaha. Takdir sakit ada, takdir sehat juga ada. Untuk menuju ke takdir sehat harus ditempuh dengan apa? Sebab-sebab. Surga, neraka ada. Dan masing-masing punya penyebab. Tugas seorang hamba ngapain jemaah? Kalau dia mau masuk surga harus ngapain? Berusaha beramal soleh. Amal solehnya apa aja? Di Quran, di hadis banyak. Tinggal dibaca lagi, dikaji bersama guru, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Neraka juga punya sebab. Apa sebabnya diantaranya? Maksiat, kekafiran, dan lain-lain. Yang itu semua telah Allah jelaskan kepada kita dalam Quran maupun hadis. Itu maha baiknya Allah kepada kita. Jalan ke surga jelas, bayin. Jalan ke neraka bayin, sudah sangat jelas. Tinggal kita mau menempuh atau tidak. Agar seorang hamba tidak menuduh bahwa Allah itu zalim. Saya dimasukkan ke neraka karena saya ditakdirkan tersesat. Ini tuduhan yang sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran, dalam hadis, ditambah penjelasan para ulama, jalan ke surga sudah sangat jelas. Jalan ke neraka begitu terang benderang agar kita bisa menjauhinya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min asbabihi ad-du'a. Di antara sebab-sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang hajat yang kita inginkan adalah dengan cara doa. Di antara sebab seseorang meraih impiannya adalah dengan cara apa? Doa. Allah maha mampu jamaah sekalian, dan Allah itu maha tahu. Kita belum doa pun sebenarnya Allah maha tahu kita mau minta apa aja, kita butuh sama apa aja, kita mau mengajukan apa aja. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tidak jemaah? Maha mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kita untuk berusaha. Tetap memaksimalkan usaha, tenaga kita dan lain sebagainya untuk bisa meraih apa yang kita impikan. Nah, di antara sebab terwujudnya suatu impian adalah doa. Kemudian falam yuqaddar mujarradan an sababih, tidak ditakdirkan begitu saja, ya murni dari sebab-sebabnya. Yakni suatu kejadian, hal yang kita impikan bukan ditakdirkan begitu saja, melainkan pasti ada sebab-sebabnya. Ya, seperti seorang pencuri yang sok-sokan berdalil di hadapan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika dia ingin ditegakkan had, potong tangan bagi pencuri. Wahai khalifah, aku mencuri karena takdir. Yang dia soroti hanya kejadiannya saja, pencurian karena takdir. Benar jemaah? Benar gak jemaah kira-kira? Adanya pencurian takdir bukan? Takdir, tapi enggak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada apa? Sebab-sebabnya. Kenapa dia mencuri? Ya mungkin dia pertama banget dia enggak bertakwa kepada Allah, kurang muraqabah, kurang merasa diawasi oleh Allah, kemudian didesak oleh kebutuhan, kesempatan dan lain-lain, akhirnya dia mencuri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, aku akan potong tanganmu pun takdir. Kamu bilang saya mencuri karena takdir kan? Aku akan potong tanganmu, ini juga apa? Takdir. Oleh karenanya kita beranjak dari takdir satu ke takdir yang kedua, diantaranya dengan sebab. Meskipun memang sebab-sebabnya juga merupakan takdir dan kita nggak perdalam di sana. Karena para ulama menasihati kita jangan terlalu memperdalam masalah takdir, takut kita tersesat. Perdalam boleh bersama ahli ilmu yang kuat ilmunya, sehingga kita bisa memahami takdir sesuai arahan. Kalau kita memahami takdir otodidak tanpa arahan, nanti kita akan terjebak ke dalam kesesatan. Ada kelompok besar dalam Islam namanya Jabariyah. Apa Jabariyah? Jabar, paksa. Maksudnya apa? Seakan-akan kita itu cuma dipaksa sama Allah. Udah kita kayak boneka aja, digerakin segala macam. Berarti Allah zalim konsekuensinya. Na'udzubillah. Ya, yang kedua kelompok besar dalam Islam yang salah faham tentang takdir namanya Qadariyah. Mereka itu meyakini bahwa Allah baru tahu setelah kejadian. Oh, ternyata takdirnya begini. Mereka meyakini bahwa sebelum-sebelumnya Allah nggak tahu. Entah mereka memahami dari mana, berkesimpulan demikian.
Oh, ternyata takdirnya begini. Nah, kalau kita pertengahan, tidak merasa dipaksa, tidak langsung menuduh bahwa Allah baru tahu setelah kejadiannya. Tugas kita berusaha. Setelah ternyata hasilnya di luar dugaan kita, memang takdirnya seperti itu, ambil hikmahnya. Dan wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu takdir berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Ada yang kaya, ada yang kaya banget, ya. Ya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Allah adil gak jemaah? Kok pelan jawabnya? Adil. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang sehat terus, ada yang sakit-sakitan. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, bisa saling bantu. Ada yang sengsara, ada yang bahagia, jemaah. Ini semua Allah Maha Adil. Karena Allah tahu yang terbaik, ini orang layaknya dijadikan sebagai orang kaya. Kenapa? Dibutuhin sama Masjid Al-Hidayah, jadi donatur dan lain-lain. Kalau beliau diberikan ujian kemiskinan, kasihan nanti dakwah orang banyak dan seterusnya. Allah Maha tahu. Orang ini ditakdirkan menjadi orang miskin. Kenapa? Allah Maha tahu. Kalau dia dikasih uang banyak, rese. Apa rese? Banyak maksiat, nggak taat lagi sama Allah. Ini orang ditakdirkan kuat, iya, karena memang dia berprofesi sebagai suatu pekerjaan yang butuh fisik yang kuat. Orang ini ditakdirkan lemah, sakit-sakitan, iya, biar dia terus berdoa sama Allah. Kalau dikasih sembuh, dikasih seperti biasa kuat, dia nanti nggak mau sholat, dia nggak mau bertakwa kepada Allah dan lain-lain. Nah, takdir satu ke takdir yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, harus ditempuh dengan asbab, sebab-sebabnya. Jangan kayak kelompok 1, 2 dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya. Ya, namun yang kita wajib fahami bahwa suatu kejadian tidak ditakdirkan begitu saja, melainkan harus ditempuh dengan sebab. Walakin qaddara bisababi famata atal 'abdu bisabab waqa'al maqdur. Kapanpun seorang hamba mendatangi sebabnya, melakukan penyebabnya, maka akan terjadi sesuatu yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Ketika dia tidak mendatangi, maksudnya tidak melakukan penyebabnya, maka yang dia impikan pun tidak terjadi. Mau kaya santai, nggak mau berusaha, ya nggak bakal kaya. Mau sehat tapi dia nggak jaga kesehatan, dia sembarangan pola makannya, pola hidupnya, ya nggak bakal sehat. Mau cerdas tapi malas dalam belajar. Mau faham ilmu agama tapi di majelis ta'lim malas-malasan, main handphone, bengong. Atau kalau masjidnya gede banget, biasanya ada aja yang ngobrol. Bahkan sebagian anak muda ada yang begini, apa nih namanya, zikir lah. Ya, bukan zikir, main game. Ya, nanti pulang ke rumah, ibunya dengan bangganya, anak ibu yang soleh, habis ngaji ya, iya mah. Padahal di masjid ngapain? Main game. Walanyadzubillah. Pengen cerdas, ingin faham ilmu agama, tapi dia nggak mau berusaha, nggak mau belajar. Baru ngafal sebentar bosan, baru setor hafalan ke guru disalah-salahin sama ustadznya, ngambek. Gimana dia mau faham ilmu Al-Quran, ilmu agama, mau punya hafalan dan lain-lain. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kapan saja seorang hamba berusaha untuk mendatangi sebab-sebabnya, maka Allah akan wujudkan. Meskipun perlu kita fahami juga, maka Allah akan wujudkan yang dimaksud enggak langsung serta-merta instan jebret diwujudkan, tidak. Kadang-kadang Allah tunda. Kadang-kadang ditundanya berapa tahun jemaah? Berapa tahun? Azan dulu. Ya, baik. Kadang-kadang puluhan tahun. Ya, kita azan dulu. Setelah azan kita teruskan sedikit. Setelah itu yang mau tanya silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar,
Cek. Ya. Maka kata beliau, doa merupakan penyebab yang paling terkuat. Ya, sebab yang paling terkuat bagi keberhasilan atau impian yang datang kepada seorang hamba adalah doa. Jadi kita wajib berusaha, tapi jangan mengandalkan diri sendiri, melainkan kita harus senantiasa meminta dan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu diceritakan oleh beliau di sini secara ringkas. Meskipun beliau orang yang sangat bertakwa kepada Allah, bahkan Umar ini adalah orang yang mulham. Ya, mulham yakni hamba yang diberikan ilham, diberikan firasat yang sangat kuat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, meskipun beliau punya firasat yang sangat kuat, tetap ketika beliau berperang, baik beliau jadi pimpinan ataupun prajurit biasa, beliau yastansir, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, beliau sekelas beliau saja mengatakan bahwa kalian itu tidak ditolong dengan kekuatan, atau mungkin kita katakan jumlah pasukan atau alat-alat peperangan dan seterusnya. Betapa banyak peperangan-peperangan kaum muslimin dimenangkan bukan karena jumlah. Bahkan kalau kita lihat kepada sejarah-sejarah peperangan kaum muslimin melawan orang-orang kufar, kebanyakan jumlahnya lebih banyak siapa? Mereka daripada orang-orang yang beriman, daripada kaum muslimin. Kalian tidak ditolong dengan kekuatan, kata Umar bin Al-Khattab, bahwa kalian ditolong dengan, diantaranya dengan minas sama, dari langit, pertolongan dari langit, dari Allah Azza wa Jal.
Ya dengan berdoa kepada Allah, lalu Allah turunkan pertolongan dari langit. Kan begitu. Sama, ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian punya uang banyak bukan karena murni kerja, ya, tapi anugerah dari Allah karena kalian orang yang selalu berusaha dan tidak pernah meninggalkan doa. Itu, ya, kamu sehat bukan karena rajin olahraga, tapi karena kamu tetap menjadi orang yang selalu berusaha dan berdoa. Ini dua hal yang gak boleh ketinggalan. Gak boleh berdoa aja tanpa usaha, gak boleh usaha aja tanpa doa. Namun dua-duanya harus ada, berusaha juga dan berdoa, satu paket jemaah. Seorang pedagang buka dagangannya di pagi hari, saya harus berusaha, saya harus praktekkan teori-teori bisnis kemarin yang saya pelajari di seminar. Dia mengandalkan usaha murni, ya, mengandalkan usahanya. Saya sekarang harus action nih, ya, dapat nih kayaknya untung banyak nih, katanya kalau buka subuh untung banyak. Nah dia buka subuh, ya, dari subuh ke maghrib yang beli cuma satu. Ya, karena mungkin apa sebabnya? Bukan karena usahanya yang kurang. Dari subuh sampai maghrib jemaah, kurang apa lagi usahanya? Mungkin dia meninggalkan apa? Doa. Dua-duanya harus ada, usaha juga, doa juga. Karena yang bahaya ketika seorang hamba meninggalkan doa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah memerintahkan kita untuk minta. Ya, lalu kata Allah Azza wa Jalla terusan ayatnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, yakni tidak mau berdoa, enggak mau minta sama Allah, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ototnya, mengandalkan kecerdasannya, kayak Qarun, mengandalkan kemampuan pribadinya, nggak mau minta sama Allah, mereka terancam mendapatkan jahanam dalam keadaan hina. Maka Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Tapi ada orang yang nggak pernah doa, semua impiannya dikabulkan. Ada nggak jemaah? Banyak. Namanya apa ini? Istidraj, tipu daya dari Allah. Allah biarkan dia merasa semua keberhasilan ini dari hasil dia, biarkan. Allah tambahkan, Rabbuna tambahkan nikmat-nikmatnya, dan tambah juga kesombongan dia, maka semakin besar bagi Allah nanti di hari kiamat untuk memberikan azab yang sangat pedih kepadanya. Maka doa juga, usaha juga. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahmukumullah, untuk menuju takdir yang berikutnya kita pun harus berusaha. Dan doa, kata Nabi SAW, bisa merubah takdir. Tapi takdir yang dimaksud yang dapat diubah dengan doa adalah takdir-takdir yang sudah ditakdirkan. Contoh, ada seseorang dia lapar, takdirnya lapar. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk mencari makan biar gak lapar lagi. Akhirnya dia terus setelah doa dia berusaha cari kerja, dapatlah uang, dia beli makan. Dia berhasil berpindah dari takdir lapar menuju takdir kenyang. Dan perubahan ini kata para ulama juga sudah berdasarkan takdir. Karena nggak mungkin ada sebuah kejadian yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak jemaah? Nah, hal ini menyebabkan kita kalau dapat keberhasilan jangan angkuh, jangan bangga diri, jangan ujub. Jangan merasa keberhasilan gara-gara kita. Sebelum saya yang mimpin berantakan, pas saya yang mimpin tambah berantakan, tambah parah. Ya, pas dia yang mimpin, nah itulah. Ketika jamaah sekalian rahimani wa rahmukumullah, seseorang mendapatkan sebuah hal yang gak enak di luar ekspektasi, maka dia ambil hikmahnya, dia evaluasi diri, dia perbaiki diri sendiri, gak nyalahin orang lain. Kan ada orang yang tipenya nih lumayan unik dan menggemaskan. Kalau ada keberhasilan menyandarkan kepada diri sendiri, kalau ada kegagalan nyalahin orang lain, ini karena kamu, ini karena kamu. Nah, ini ada yang seperti ini jemaah. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin,
kita tidak mengikuti pemahaman kelompok-kelompok sesat yang Al-Imam sebutkan tadi. Kita wajib memahami dengan benar seputar takdir dan doa, bahwasanya untuk meraih impian harus berusaha, dan diantara bentuk berusaha juga adalah doa. Sambil berusaha, sambil doa. Semoga Allah wujudkan semua impian-impian kita dan memberikan kepada kita selalu taufik untuk selalu semangat dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk berbaik sangka kepadanya. Tayyib. Ada pertanyaan jemaah? Silakan. Kalau ada. Ada yang mau tanya? Tumben dengerin aja nih. Bingung apa? Oh ada, silakan. Fadhal, silakan. Keluar dari, iya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Baik. Iya. 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 Dalam tradisi di kita ya Ustaz ya, Iya. warung-warung itu kan ya makan dulu baru bayar. Iya, bagus, masya Allah. Apakah itu Termasuk riba atau baik, bagus sekali. Oh, masya Allah, bagus sekali. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Jadi asnaf ribawiyah, benda-benda ribawi untuk jual beli atau muamalahnya, transaksinya waha kata Nabi, yakni di satu majelis langsung diberikan ya dan biyadin, tangan ke tangan, pembeli memberikan uangnya, penjual memberikan emas, perak atau benda-benda ribawi tadi, emas, perak, gandum, kurma. Itu tidak berlaku bagi selain benda-benda ribawi. Maka penjual makanan ada dua pilihan kan, bayar dulu baru makan, ada makan dulu baru bayar kalau gajian. Kasihan di rumah-rumah makan ya, ntar ya milihnya touchscreen gitu, ini bayarin nanti. Ini boleh atau tidak? Boleh. Ada jual beli namanya salaf ya atau salam ya. Jadi kata Nabi SAW, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang mau jual beli salaf, yakni misalnya barangnya dulu baru uangnya, atau dibalik, uangnya dulu baru barangnya, silahkan ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Nggak boleh juga ada yakni muamalah dia sudah menerima barangnya dan dia belum tahu kapan mau bayar, ini nggak boleh. Tentukan dulu dia mau bayar tahun depan, yang penting jelas waktunya. Orang-orang yang makan di rumah makan kan sudah tahu, sudah pasti setelah makan bayar. Sebagian orang, sebagian yang nggak sadar sudah makan ya kabur kan begitu. Ya, dalam hal ini ketika ada orang makan dulu kemudian bayarnya belakangan, bukan termasuk muamalah ribawiyah, termasuk dibolehkan. Ya, atau dibalik, bayar dulu baru makan, makan dulu baru bayar, sama-sama diperbolehkan karena bukan asnaf ribawiyah. Nah, untuk asnaf ribawiyah maka harus yadan biyadin, waha, harus di majelis secara kontan, tunai, tidak ada penundaan. Meskipun penundaannya berupa misalkan seseorang beli emas, bayarnya nanti saya ke ATM dulu ya, mau transfer, ini pun tidak diperbolehkan kata para ulama. Meskipun ada beberapa ustadz-ustadz ahli ekonomi syariah di zaman sekarang yang mulai membawakan fatwa kebolehannya, perinciannya kapan-kapan, insyaallah ya, tidak di majelis ini, insyaallah ya. Baik, ada lagi mungkin jelas ya, insyaallah ya, jadi boleh atau masih belum kejawab? Udah kejawab, baik. Mungkin satu aja jemaah ya, selebihnya ditahan dulu pertanyaannya. Oh, ada lagi, baik, terakhir ya. Idealnya katakanlah tadi ada doa, ada usaha. Baik. Untuk mengetahui idealnya kerja itu berapa jam atau doanya itu kira-kira berapa? Masya Allah, bagus sekali. Soalnya kan ada orang yang kerja 24 jam tapi Doanya sedikit, Masya Allah. Jadi idealnya takarannya seperti apa? Kita berusahanya berapa jam, doanya berapa jam. Berusahanya seberapa sering, doanya seberapa sering. Dalam hal ini tentu doa adalah ibadah kepada Allah.
Dalam hal ini jangan pernah lupakan untuk berdoa di setiap aktivitas kita. Bukan seimbangkan, tapi yang namanya ibadah prioritas. Ya, maka dalam semua keadaan, dalam semua aktivitas, remeh maupun berat, doa, minta kemudahan. Makanya Nabi ajarkan kita mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau masuk rumah bismillah. Menunjukkan dalam setiap aktivitas kita harus ada unsur apa? Doa, minta pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi pernah meminta kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan bebani urusanku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Yani Nabi setiap detiknya minta pertolongan Allah. Maka dalam hal ini berapa porsi doanya? Setiap aktivitas doa, minta kepada Allah kemudahan. Baik doa dengan lisan ataupun dengan hati, dalam artian di hati ada unsur pengharapan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah berhasilkan, jangan sandarkan ke diri sendiri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.